Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita melanjutkan pengajian kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah karya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun yang merupakan petikan dari perkataan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'natu talabil ilmi, ini adalah biaya mencari ilmu. Qila li Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhu bima adraktal ilma faqala bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin wa kaffin badulin. Sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an pernah ditanya, dengan apa engkau bisa mendapatkan ilmu? Maka kemudian sahabat Abdullah bin Abbas menjawab, dengan lidah yang selalu bertanya, mulut yang selalu bertanya, hati yang selalu berpikir, dan tangan yang selalu memberi. Itulah resep dari sahabat Abdullah bin Abbas untuk kita mendapatkan ilmu syariat, ilmu agama, yaitu dengan selalu banyak bertanya dan hati yang selalu berpikir, juga tangan yang selalu memberi. Ansyada Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala melantunkan sebuah syair, akhilan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani dzakain wa hirsin wa jtihadin wa bulghatin wa suhbati ustadin wa tuli zamani. Kata Imam Syafi'i, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 resep. Maka saya akan kabarkan kepadamu keterangan 6 itu secara terperinci. Yang pertama, zaka, yaitu cerdas. Maka kita harus melakukan hal-hal yang bisa mencerdaskan. Yang salah satunya adalah bersiwak. Itu adalah salah satu resep agar pikiran menjadi cerdas, hati menjadi terbuka. Bisa dirujuk kembali di kitab Ta'limul Muta'allim, apa-apa yang bisa menambah kecerdasan, apa saja yang bisa menambah daya ingat, itu bisa dilacak kembali dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Terus wahirsin, yang kedua adalah tamak. Jadi ada tamak dunia, ada tamak ilmu. Tamak itu adalah keinginan yang sangat kuat sehingga melebihi batas. Itu namanya hirsun. Apabila hirsun terhadap dunia, tamak terhadap dunia, nah ini tidak diperbolehkan. Namun apabila tamak terhadap ilmu, ini adalah merupakan kunci yang kedua dari kunci-kunci untuk mendapatkan ilmu. Yang ketiga, kunci ataupun resep yang diberikan oleh Imam Syafi'i adalah ijtihadin, kesungguhan. Jadi ilmu itu tidak bisa kita peroleh dengan hanya leha-leha, santai-santai, ataupun senang-senang. Harus kita peroleh dengan sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, bulughah, harus ada bekal. Seperti orang mondok itu kan ada bekalnya. Kalau tidak ada bekalnya, sulit untuk mendapatkan ilmu. Terus yang keempat yaitu bulughah, yang kelima
adalah suhba ustadin, menemani guru. Ya, ini harus ada gurunya. Kalau dalam syair yang lain, wa irsyadi ustadin, harus ada petunjuk dari guru. Jadi tidak belajar secara otodidak, belajar kepada guru. Bahkan ada yang mengatakan satu guru itu sudah cukup. Atau bisa juga ada ulama lain yang mengatakan berguru kepada banyak guru. Jadi terserah mana yang baik menurut kita ataupun mana yang baik menurut para ulama-ulama kita. Mengaji kepada satu guru bagus apabila guru itu memang merupakan guru yang sempurna, atau kita berguru kepada beberapa guru tapi tidak menafikan terhadap guru-guru yang lain. Jadi semuanya sama di hati kita, sama. Tidak membanding-bandingkan di antara guru, tidak meremehkan guru yang satunya dan mengagungkan guru yang lain. Jadi sama-sama kita muliakan. Terus yang terakhir adalah tuli zaman, yaitu lama waktunya. Bukan cuma 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Namun kita mencari ilmu bahkan seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Itulah resep yang diberikan oleh Imam Syafi'i agar kita bisa mendapatkan ilmu. Yaqulul Habib Umar bin Saqqaf, la matara illa biwasitati sahabin, wala ilma illa biwasitati kitabin, wala wilayata illa biwasitati mihrabin. Al Habib Umar bin Saqqaf berkata, tidak ada hujan kecuali dengan pelantara awan. Jadi setelah ada awan mendung, kemudian ada hujan. Dan tidak ada ilmu kecuali dengan pelantara kitab. Dengan kitab kita bisa mendapatkan ilmu. Makanya ada ba'dul ulama mengatakan khairul jalis fi hadzal zaman al-kitab. Teman yang paling baik di era sekarang adalah kitab. Kita berteman dengan kitab karena kitab, tapi kitab-kitab yang sudah mu'tabarah, mu'tamadah. Kitab-kitab yang memang dijadikan pegangan oleh para ulama. Seperti di dalam fikih kita berpegangan kepada kitab Fathul Qorib. Dalam tauhid kita berpegangan kepada kitab Aqidatul Awam. Untuk akhlak kita berpegangan kepada kitab Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin ataupun Ihya Ulumuddin. Tanpa pelantara kitab sulit untuk mendapatkan ilmu. Bahkan la ilma, tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan memperoleh ilmu apabila kita tidak bermutolaah atau mengaji dari kitab. Al-Quran juga merupakan kitab, kitabullah. Hadis juga merupakan kitab. Makanya ada kutubus sittah, kitab-kitab yang 6. Yang diantaranya adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu merupakan kitab. Setelah itu juga kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, mulai dari imam mujtahid sampai kepada imam-imam mutaakhirin, baik mutaqaddimin ataupun mutaakhirin. Dan yang terakhir, tidak bisa menjadi wali kecuali dengan pelantara mihrab. Mihrab ya ini. Maksudnya apa? Maksudnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang kita dapatkan, maka ilmu itu kita amalkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun."
Jadi tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah itu tidak bisa dikerjakan apabila tidak ada ilmunya. Jadi dengan ilmu agama, ilmu syariat yang kita dapatkan, yang kita pelajari dari para ulama yang sudah kamil ilmunya, yang patut dijadikan guru, akhirnya kita amalkan. Dengan kita mengamalkan ilmu, fa insyaallah kita akan menjadi waliullah, menjadi kekasih-kekasih Allah. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu dari para ulama yang merupakan warasatul anbiya, dan semoga kita bisa diberikan taufik, semoga kita diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya al-ijtihad wal himmah fi talabil ilmi. Bersungguh-sungguh dan mempunyai cita-cita di dalam mencari ilmu. Fi sahih Muslim an Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, la yustata'ul ilmu bi rahatil jismi. Dalam sahih Muslim dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala dikatakan, ilmu tidak bisa didapatkan dengan santainya badan, santainya tubuh. Ya memang di dalam mencari ilmu kita harus santai, namun kita tidak boleh santai sehingga kita tidak mencari ilmu. Jadi mencari ilmu jangan sampai membahayakan terhadap diri sendiri. Begitupun kita tidak boleh terlalu santai, refreshing sehingga melupakan ilmu, sehingga dia malas untuk mencari ilmu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-ilmu wal amalu tawaman. Ilmu dan amal itu merupakan dua saudara kembar. Wa ummuha ulul himmah. Ibunya adalah tingginya cita-cita. Dengan kita mempunyai cita-cita yang tinggi, maka kita akan mendapatkan ilmu dan juga bisa mengamalkan ilmunya. Namun sebaliknya, wal jahlu wal bitalatu tawaman. Kebodohan dan pengangguran itu merupakan dua saudara kembar. Wa ummuhuma isarul kasli. Sedangkan ibunya adalah mengedepankan malas. Artinya tidak bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Malas untuk mencari ilmu itu adalah induk ataupun asal muasal dari kebodohan dan pengangguran. Ya apalagi di bulan Ramadan seperti saat sekarang ini, kita harus mencari ilmu, kita harus menuntut ilmu, bermutolaah. Maka pahalanya itu juga sangat besar, jauh lebih besar daripada ibadah-ibadah ataupun mencari ilmu di selain bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu lebih besar pahalanya. Maka gunakan kesempatan ini di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, gunakan untuk mencari ilmu dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Lisanu halil ilmi yaqul a'tini kullaka u'tika ba'di. Lidah keadaan, maksudnya seakan-akan dari segi lisanul halnya, ya, lisanul hal ilmu itu berkata, seandainya ilmu itu adalah sebuah makhluk, seakan-akan dia akan berkata, a'tini kullaka u'tika ba'di. Kata ilmu, berikan seluruh potensi ataupun kekuatanmu untukku, maka saya akan berikan kepadamu sebagianku. Kalau kita
mendedikasikan seluruh kehidupan kita untuk ilmu, kita mencari ilmu, kita bermutolaah, kita membahas masalah ilmu, maka sebagian ilmu itu akan memberikan kepada kita. Jadi ilmu akan memberikan sebagiannya kepada kita apabila kita membagikan ataupun memberikan keseluruhan kekuatan kita kepada ilmu. Bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Ya, kalau tidak bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, ya sulit untuk kita mendapatkan sebagian ilmu. Ini sudah bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu, masih diberikan sebagian oleh ilmu. Apalagi kita tidak mencari ilmu, maka tidak akan ada satupun dari ilmu yang kita dapatkan. Lisanul hal itu tidak perlu dikatakan. Dari segi haliyahnya sudah menunjukkan, realitanya sudah menunjukkan seperti itu. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal, ataupun dilalatul hal audah min dilalatil maqal. Sebagaimana para ulama, para kiai, orang-orang soleh, ketika menyampaikan sesuatu, ingin menyampaikan sesuatu kepada masyarakatnya, tanpa berceramah, masyarakatnya akan mengikuti kebaikan-kebaikan ataupun hal-hal yang baik dari kiai ataupun ulama tersebut, tanpa diungkapkan akan mengikuti, karena sudah lisanul hal, sudah menjadi keadaan ataupun menjadi tingkah laku dari ulama tersebut atau kiai tersebut yang memberikan contoh terhadap masyarakatnya, contoh-contoh yang baik. Jadi tanpa diungkapkan sudah terkesan di hati masyarakat. Beda halnya apabila seseorang berceramah, mengingatkan orang lain, mengajak orang lain terhadap kebaikan, melarang orang lain dari keburukan, akan tetapi dia sendiri tidak melakukan kebaikan, tidak menjauhi keburukan, maka ini akan mentah ataupun bahkan mungkin tidak akan didengarkan oleh masyarakatnya, meskipun kita berorasi ataupun berceramah kepada mereka. Kenapa? Karena lisanul maqal itu tidak fasih. Lebih fasih dilalatul hal ataupun lisanul hal. Contoh ataupun teladan yang baik itu sangat efektif di dalam menyampaikan dakwah sebenarnya. Apalagi lisanul hal dan lisanul maqal itu sinergi, seimbang, baik dari segi lisanul maqal juga baik dari segi lisanul hal. Maka dakwah yang kita sampaikan kepada manusia itu akan lebih mengena, lebih mengesankan, sehingga orang yang kita ajak untuk melakukan kebaikan, orang yang kita suruh untuk menjauhi kemungkaran, kejelekan, maksiat, maka itu akan mudah untuk mengikuti kita. Itu namanya lisanul hal. Jadi lisanul hal itu tidak menggunakan bahasa mulut, tapi dari segi realitanya seperti itu. Itulah lisanul halil ilmi. Sayyiduna Ahmad bin Al-Faqih ja'a ila indi Baqashir, qala lahu Sayyiduna Ahmad, hal abuna tarha lana syai'un indak? Qala lahu la, walakin harrik ba'aba'ak wa adib ja'aja'ak. Ini bahasa Hadramaut ya, jadi sulit untuk membaca. Apa ba'abi'ak wa adib ja'aja'ak, ini bisa ditanya lagi kepada orang-orang Hadramaut. Wa huwa yatika as-sir. Sayyiduna Ahmad bin Al-Faqih
datang kepada kehadapan Baqasyir. Sayyiduna Ahmad bertanya kepada Baqasyir, apakah ayah kami pernah menyampaikan sesuatu kepadamu untuk kami? Kata Sayyiduna Ahmad kepada Baqasyir. Kemudian Baqasyir berkata, menjawab kepada Sayyiduna Ahmad, tidak ada, kecuali hanya perkataan harik ba'abi'ak wa adib ja'aja'ak. Maksudnya keluarkan apa yang ada di dalam dirimu. Apa itu yang ada dalam diri? Yaitu kesungguhan, kegigihan, jid, ijtihad, mujahadah. Jid, ijtihad, mujahadah. Kesungguhan dan kegigihan. Perjuangan juga. Kegigihan, kesungguhan, perjuangan untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari ilmu. Maka kegigihan itu akan mendatangkan sir ataupun rahasia-rahasia. Rahasia-rahasia ilmu akan kita dapatkan dengan kita bersungguh-sungguh, dengan kita gigih, berjuang untuk mendapatkan ilmu. Itulah pesan dari ayah dari Sayyiduna Ahmad yang disampaikan kepada Baqasyir. Tapi sebenarnya perkataan ini bukan hanya untuk Sayyid Ahmad, tapi juga kepada seluruh umat Islam, kepada semua orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, di dunia maupun di akhirat. Ini kan kitabnya faidah-faidah yang dipilih untuk orang-orang yang menempuh jalan akhirat. Maka caranya agar kita bisa menempuh jalan akhirat, selamat di akhirat, caranya ialah kita harus mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita, kesungguhan, kegigihan, perjuangan untuk mendapatkan ilmu. Maka sir daripada ilmu, rahasia-rahasia ilmu akan kita dapatkan. Alamatu talibil ilmi al-mujtahid an-nafi' ilmuhu annahu kullama dakhala alaihi ahadun wajadahu yaqra'u aw yusabbihu aw yastaghfiru aw ma hadza ma'nahu. Tanda santri yang rajin itu, yang ilmunya bermanfaat, yaitu ketika ada salah satu orang yang datang kepadanya, maka dia akan mendapatinya dalam keadaan membaca kitab, membaca Al-Quran ataupun membaca ilmu, atau dia bertasbih atau beristighfar. Maka itu adalah ciri-ciri ataupun tanda-tanda ilmunya bermanfaat. Berarti santri itu adalah santri yang mujtahid, yang memang bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Beda halnya kalau kita datang kepada satu santri, ternyata dia tidur ataupun dia sedang main-main, maka itu sulit untuk dikatakan sebagai mujtahid ataupun bahkan an-nafi' ilmuhu. Qala al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid fi wasfi talibil ilmi. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid berkata di dalam mensifati orang yang mencari ilmu, kun fil bukuri ghuraban wa fit taballuki kittu thummahtamil mithla kalbi wa dha linujhika syartu. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid di dalam mensifati pencari ilmu berkata, jadilah kamu di dalam bangun pagi seperti burung gagak. Ini kata Al-Habib Ahmad bin Umar. Artinya bangun pagi, bahkan sebelum subuh
itu kita sudah bangun. Seperti sekarang kan bulan Ramadan, kita semuanya insya Allah bersahur, karena sahur itu hukumnya sunnah. Sehingga ketika kita bersahur, maka setelah sahur kita jangan tidur, menunggu imsak. Kalau tidak sholat tahajud di waktu malam, maka kita sholat tahajud dulu. Kalau kita tidak sholat witir, maka kita sholat witir dulu. Apabila kita sholat witir di setelah sholat tarawih, maka tidak usah sholat witir, karena tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Kenapa tidak ada 2 witir dalam satu malam? Karena ketika witir dikerjakan 2 kali, maka menjadi genap, tidak menjadi ganjil lagi. Spesial untuk witir bulan Ramadan disunahkan berjamaah. Beda halnya dengan witir-witir selain bulan Ramadan. Maka di waktu sahur kita setelah sahur kita tidak tidur, mengerjakan ibadah, bahkan membaca Al-Quran. Setelah itu kita menunggu imsak, setelah imsak menunggu subuh. Setelah subuh kita sholat subuh. Setelah sholat subuh kita berzikir, berwirid dengan wirid-wirid yang telah diberikan oleh para ulama. Jadi bangun pagi itulah sifat orang yang mencari ilmu. Bahkan setelah sholat subuh kita mencari ilmu, kita membaca ilmu, kita mengkaji ilmu, kita mengaji, kita bermutolaah ataupun menghafal, mentakrir, mengulang-ulang pelajaran. Maka itu lebih baik, lebih enak, dan lebih melekat di dalam hati apabila dikerjakan di waktu pagi. Jadi kata Al-Habib Ahmad bin Umar, dalam bangun paginya orang yang mencari ilmu jadilah seperti gagak, artinya sangat pagi bangunnya. Dan di dalam capernya, yakni cari perhatiannya itu jadilah seperti kucing. Kucing itu kalau disuruh caper, cari perhatian, itu sangat pintar. Biasanya kalau orang itu makan ikan, biasanya kalau ikan itu ingin makan ikan itu biasanya caper, cari perhatian. Biasanya itu mengelus-ngelus betis kita ataupun kaki kita, dielus-elus, menggesek-gesekkan badannya ke tubuh kita. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan ikan. Itu namanya tamalluk. Nah, maka orang yang mencari ilmu dari segi capernya, cari perhatiannya itu jadilah seperti kucing. Maksudnya thalibul ilmi harus caper terhadap gurunya, terhadap ustadznya, cari perhatian. Bagaimana cara guru kita menjadi cinta terhadap kita, sehingga ketika guru kita sudah cinta terhadap kita, maka ilmu beliau akan diberikan kepada kita. Barokah-barokahnya akan juga mengalir kepada kita. Jadi tamalluk itu untuk orang yang mencari ilmu sangat baik sekali. Mahmud, dipuji. Sebenarnya tamalluk ataupun caper itu tidak diperkenankan. Dalam kitab taklim itu dijelaskan mazmum, kecuali di dalam mencari ilmu. Kalau mencari ilmu bahkan bagus, baik cari perhatian. Cari perhatian terhadap guru, cari perhatian terhadap ustadz, cari perhatian terhadap teman-teman kita. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan faidah ataupun ilmu dari mereka. Kemudian sabarlah sebagaimana anjing. Anjing itu sangat sabar. Jadi dari segi kesabarannya, anjing itu harus kita tiru. Sabar anjing itu. Itulah
syarat-syarat untuk menjadi sukses. Kata Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Qala Sayyiduna Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an as-salikus shadiq la yazalu fi mazidin minal ma'rifah wal ibadah hatta yakhruja minad dunya wa dzalika alamatu sidqihi. Orang yang menjalani jalan yang benar, yakni jalan-jalan menuju akhirat, yang memang sungguh-sungguh di dalam pencariannya, salik itu sama seperti murid, itu muta'alim itu sama salik. Jadi salik yang sungguh-sungguh akan selalu menambah pengetahuannya, menambah ibadahnya sampai dia keluar dari dunia. Sampai mati dia akan selalu menambah pengetahuan, menambah ibadah. Itulah kalau salik yang sungguh-sungguh. Dan itu merupakan tanda dari kesungguhannya. Maka apabila ada sesuatu dari kelalaian, artinya ada ciri-ciri kelalaian ataupun ada bekas-bekas kelalaian, maka dia akan berhenti ataupun dia akan kendor. Artinya tidak semangat lagi. Tidak semangat lagi ataupun dia akan berhenti bahkan di dalam ibadahnya, di dalam ma'rifatnya, dia akan berhenti. Itu adalah ciri-ciri dari kelalaian seorang salik. Namun apabila dia masih sungguh-sungguh, apabila dia masih menambah makrifat, menambah ibadah, selalu beribadah, selalu mengaji, selalu belajar, maka itu ciri-ciri kesungguhan seorang salik. Jadi intinya menurut Sayyiduna Abdullah bin Alawi Al-Haddad, salik itu ada dua. Ada salik yang sungguh-sungguh, ada salik yang tidak sungguh-sungguh. Salik yang sungguh-sungguh selama hidupnya dia akan menambah pengetahuan, menambah ibadah. Sedangkan salik yang tidak sungguh-sungguh, maka dia akan berhenti dari ibadahnya, berhenti dari kesungguhannya di dalam mencari ilmu, bahkan dia akan kendor dan berhenti. Qala Abu Thayyib walam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina 'ala tamami. Abu Thayyib berkata, saya tidak melihat satu ciri dari di dalam ciri-ciri manusia, celah ya, bukan ciri, celah ataupun aib. Tidak melihat satu aib dari beberapa aib manusia sama seperti aibnya ataupun celahnya orang-orang yang mampu untuk menyempurnakan tapi tidak menyempurnakan. Manusia bisa untuk menyempurnakan dirinya, bisa untuk bersungguh-sungguh, bisa untuk mendapatkan ilmu, bisa untuk beribadah secara sempurna, bisa untuk belajar seperti mengaji Al-Quran, bisa untuk mengaji Al-Quran secara sempurna, bisa beribadah secara sempurna, bisa berilmu secara sempurna, namun dia tidak belajar. Maka itu adalah sebuah aib yang tidak sama dengan aib-aib yang dimiliki oleh manusia-manusia. Yasihu ayyakuna kullu insanin qutba zamanihi wa fir'auna zamanihi. Setiap manusia itu bisa menjadi kutub, wali kutub, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bisa juga menjadi Fir'aun. Jadi manusia itu sama-sama memiliki potensi sebenarnya. Setiap manusia, siapapun itu, mereka mempunyai dua potensi.
Dua potensi, yang satu merupakan kebaikan dan yang satunya adalah keburukan. Yang pertama potensi untuk menjadi wali kutub, yakni kekasih Allah. Dan yang kedua potensi untuk menjadi Fir'aun, yaitu musuh Allah. Kita juga mempunyai potensi seperti itu. Nah, terserah kita mau pilih yang mana, mau pilih kutbuz zaman ataupun menjadi Fir'aunuz zaman. Nah, maka kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi kutbuz zaman, tidak menjadi Fir'aunuz zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Lil insani janahani yatiru bihima an-niyyatu wal himmatu. Setiap manusia mempunyai dua sayap, yang mana manusia bisa terbang dengan dua sayap tersebut. Yang pertama an-niyyah, yaitu niat, wal himmah, dan cita-cita. Wa ahluz zamani waqifuna bainahuma. Sedangkan orang-orang sekarang di zaman sekarang berada di antara keduanya. Fa ba'duhum ma'ahu niyatun walakin ma fihi himmah. Sebagian mempunyai niat namun tidak mempunyai cita-cita. Wa ba'duhum himmatuhu kabirah wan niyatu ma ja'a 'alaihi ba'du. Adapun sebagiannya yang lain mempunyai cita-cita yang tinggi tapi tidak mempunyai niat. Niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Bersengaja sesuatu namun disertai dengan pekerjaannya. Misal kita menginginkan rujak, maka kita beli ke toko rujak. Kita ingin kelapa, ya kita harus naik ambil kelapa, atau paling tidak menyuruh orang lain untuk ngambil kelapa kalau kita tidak bisa memanjat sendiri. Ya kalau kita cuma mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan tapi tidak mempunyai niat, tidak direalisasikan seperti itu, tidak diwujudkan, maka ya sulit untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apalagi dalam masalah ilmu, kita memang ingin menjadi ulama, kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah, mulia di sisi Rasulullah, tapi kita tidak mengerjakan hal-hal yang sampai ke sana, yang bisa menyampaikan kita ke sana pada apa yang kita cita-citakan, maka sulit kita untuk sampai kepada apa yang kita cita-citakan. Kata pepatah mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabisi. Kamu ingin selamat, namun kamu tidak berjalan di jalan-jalan keselamatan. Maka hal itu sama seperti perahu yang berjalan di atas yang berada di atas tanah yang kering, ya tidak mungkin berjalan. Perahu itu tempatnya di air. Kalau perahu ingin berjalan, maka harus ada di atas air. Begitupun orang yang ingin sukses, ingin selamat, maka harus berjalan di jalan-jalan yang menuju selamat. Apabila ingin selamat tapi tidak berjalan di jalan-jalan yang menuju selamat, ya maka sulit untuk selamat. Bahkan mustahil ya bisa selamat. Ingin selamat tapi berzina, ingin selamat di akhirat tapi mencuri, ingin selamat di akhirat tapi membunuh orang, menggunjing orang lain, ingin selamat tapi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerjakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu mustahil untuk mendapatkan keselamatan. Khataba darwish minad darawish binta malikin minal muluk. Ada seorang darwis dari beberapa darwis. Darwis itu adalah menurut disiplin ilmu tasawuf, darwis itu zahid al-jawwal, yaitu orang yang
tidak suka terhadap dunia, tidak cinta terhadap dunia, yang berkelana. Jadi seorang tapa yang berkelana, itu namanya darwish. Ada seorang darwish melamar anaknya raja. Khataba darwishun minad darawishi binta malikin minal muluk. Fa'ajabahul maliku wa qala lahu la taqdiru ala mahriha. Qala na'am aqdiru. Fa akhbarahu anna mahraha kadza wa kadza qadrun 'azimun minal jawahir wad durar as-saminah. Fasara bihimmatin qawiyatin musammamatin ila sahilil bahri wa akhadha yaghrifu minal bahri ila al-bar. Wa marra alaihi wahid faqala lahu madza turid faqala uridu an aghrifa al-bahra fa alqallahu ar-ru'ba fi qulubil asmak faqadafat lahu qadran 'aziman min ad-durar wal jawahir fa akhadha ma arada minhu wa sara ila al-maliki faqabilahu minhu wa zawwajahu ibnatahu wa hadha kulluhu nalahu bi ulul himmati wa quwwatiha wa himamur rijali tahuddul jibal. Kemudian setelah darwish itu melamar anaknya raja, kemudian raja menjawab dan berkata kepada darwish, kamu tidak akan mampu untuk membayar mas kawinnya. Kata darwish itu, iya saya bisa membayar mas kawinnya. Saya mampu untuk membayar mas kawinnya, berapapun. Kemudian diberitahu mas kawinnya segini, disebut oleh raja, dan ternyata mas kawinnya memang banyak, yaitu mas kawin berupa permata dan mutiara yang sangat berharga, dan juga sangat banyak. Maka kemudian darwish ini tidak menyerah. Dia berjalan dengan cita-cita yang kuat, dengan cita-cita yang mantap menuju pantai, menuju lautan. Dan kemudian si darwish mencelupkan anggaplah menyelam ke lautan itu. Tapi kalau dari bahasanya ini bukan menyelam, tapi akhadha yaghrifu minal bahri ilal barri. Dia mengambil sebagian dari lautan, mencelupkan tangannya dari lautan ke udara, ke daratan. Kemudian ada salah seorang lewat dan berkata kepadanya, kamu lagi apa, seperti itu. Maka si darwish berkata, saya ingin mengambil lautan, ingin mencebok ataupun mengambil lautan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakutan pada hati-hati ikan. Artinya ikan-ikan yang ada di lautan itu merasa ketakutan. Diberi ketakutan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ikan-ikan itu mengeluarkan banyak permata, mengeluarkan banyak mutiara. Akhirnya darwish mengambil sesukanya, mengambil mutiara dan permata-permata yang berharga itu, yang sedemikian banyaknya yang dikeluarkan oleh ikan. Akhirnya ketika sudah mendapatkan mutiara ataupun permata-permata itu oleh si darwish, dibawa ke raja. Akhirnya diterima oleh raja, dan oleh raja darwish itu dikawinkan dengan anaknya.
Kenapa Darwis ini bisa untuk mendapatkan permata, berlian, mutiara yang berharga itu yang sedemikian banyaknya yang bisa diambil dari lautan, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut kepada ikan sehingga ikannya itu bisa memuntahkan mutiara permata itu kepada si Darwis. Kenapa? Karena sebab tingginya cita-cita dan kekuatan cita-cita si Darwis itu. Makanya dikatakan himamur rijal tahuddul jibal. Cita-cita seseorang itu akan meruntuhkan gunung. Dalam makalah yang lain, himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita seseorang itu akan bisa merobohkan ataupun meruntuhkan gunung. Jadi intinya tetap sama, yaitu sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Mempunyai cita-cita yang tinggi dan sungguh-sungguh di dalam mendapatkan cita-cita yang tinggi itu. Yakni niat. Niat seperti yang saya katakan tadi, qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menginginkan sesuatu namun disertai dengan aplikasinya, disertai dengan pekerjaannya. Kana al-mafluti yas'alu ibnahu wa huwa shaghir liyaghrisa fi nafsihi ulwal himmah. Ada orang yang sangat alim namanya Al-Mamfaluti bertanya kepada anaknya sedangkan anaknya masih kecil. Sebenarnya pertanyaan ini untuk menanamkan di dalam hati si anak tingginya cita-cita, untuk menanamkan tingginya cita-cita di dalam hati anak-anak, di hati anaknya Al-Mamfaluti. Qala lahu marrah ya bunai turidu an takuna mithla man fil mustaqbal. Qala lahu al-ibn urid an akuna mithlaka ya abi. Qala lahu la takul hakadha li'annani wa ana shaghirun kuntu atamanna an akuna mithla Ali ibni Abi Talib fal farqu baini wa bainaka sayakun mithla al farqi baini wa baini Ali bin Abi Talib fakabbir al himmah wanzur ila fawq. Pertanyaan Al-Mamfaluti kepada anaknya seperti ini. Wahai anakku, kamu ingin jadi apa di masa depan? Kamu ingin jadi apa? Kata Al-Mamfaluti. Kemudian anaknya menjawab, saya ingin seperti engkau ayah. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Artinya seperti itu. Jadi anaknya Al-Mamfaluti ingin sama seperti ayahnya, yaitu Al-Faluti. Akhirnya Al-Mamfaluti berkata, la, jangan bilang seperti itu. Karena saya waktu saya masih kecil, saya itu ingin seperti Sayyidina Ali. Maka perbedaan saya dengan kamu, kata Al-Mamfaluti, maka sama, nanti akan sama dengan perbedaan saya dengan Sayyidina Ali. Jadi saya itu waktu kecil inginnya ya sama seperti Sayyidina Ali, tapi sekarang sekarang sangat jauh perbedaan antara saya dengan Sayyidina Ali. Apalagi kalau kamu anakku ingin jadi seperti saya, maka juga akan jauh. Jadi lebih jauh lagi apabila dia anaknya Al-Mamfaluti hanya ingin seperti Al-Mamfaluti. Jadi kalau mempunyai himmah, mempunyai cita-cita itu harus tinggi. Jangan cuma ingin seperti ayahnya, jangan cuma seperti itu. Tapi harus mempunyai cita-cita di dalam hati seperti orang-orang yang besar, seperti Sayyidina Ali, bahkan seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun itu merupakan hal yang mustahil, tapi paling tidak dia akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat. Seperti ba'dul ulama mengatakan,
Fatashabbahu wa illam takunu mislahum fa inna tashabbuha birrijali falahu. Tirulah mereka para ulama, para sholihin, orang-orang besar, tirulah mereka. Karena orang yang meniru orang-orang yang besar, orang-orang yang alim, ulama, itu adalah sebuah kesuksesan. Jadi intinya untuk mencari ilmu membutuhkan biaya, masyaqqat, dan juga membutuhkan cita-cita yang tinggi dan kesungguhan. Sehingga dengan biaya ataupun cita-cita dan kesungguhan ini kita bisa mendapatkan ilmu seperti yang didapatkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Semoga kita diberikan taufik, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan ilmu yang banyak yang bisa diamalkan, yang sama seperti para ulama, para sahabat, sama seperti yang didapatkan oleh para sholihin. Amin 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 ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon saran dan kritiknya di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.